Apakah di era sekarang menurut lo ngeviralin sebuah masalah menjadi hal yang baik atau justru harus lo pilah-pilah sebagai millennials? Keren ya? Bagus, pinter loh. Ya enggak? Jadi gini. Udah. Lu kalau nonton film catatan si Boy, Iya. kalau ada masalah sama orang, itu berantem di parkiran gitu loh. Ditarik Ntar ke ketemu di parkiran nih. Gitu iya. kan. Abis itu Boynya dikeroyok, abis itu berdarah-darah, ntar dibalas sama kendi gitu. Kok? Mantannya Ikif kawin sama Richard sekarang. Iya. Oh itu. Gue perjelas. Nggak tahu kan? Itu Sana Couch. Barengan Pandemi Icat dan juga Hanum 1, 2, 3. Seperti biasa balik lagi dan ada bintang tamu sekali lagi. Aniza Hanum di Stereo Cave ya, bersama Stereo Case di Stereo Couch di Stereo People. Kalau misalkan kita ngomongin era sekarang. Ini tunggu dulu, ini kan konten baru ya. Ini ada juga. Ini dulu promo iya, dulu. lupa gue. Kayak kita gara-gara main. Ini lu lihat di depan ada apa Stereo People? Di depan ini adalah YouTube kita. Harus ngapain kalau ada YouTube kita? Like, subscribe, komen. Ya. Betul banget. Jangan Share. lupa Stereo People biar kita makin semangat bikin Stereo Couch menjadi lebih keren. Iya. Semangat. Oke. Ngomongin hal-hal yang semangat sebenarnya. Ada hal yang bikin gue kesel sebenarnya. Gue tuh orang kalau Apa tuh? kalau kesel nih, gue semangat orangnya. Baiklah. Gitu. Kamu suka vandalisme ya? Iya. Kobra nih. Cocok. Makanya kan. Jadi gue karena gue Gen Z ya kan, dan gue Bangga banget sih jadi Gen Z. oh iya dong, we are the coolest generation in this Wow. world. Oh, bro. Minggu lalu lu ngomongnya beda lagi Kan tuh. gue bilang 90-an emang keren, tapi this time we change the world, you know, Baiklah, Gen Z. Apa sih? Ini makanya dipotong mulu dari tadi. Pelan-pelan. Gua kalau marah, Hmm. apalagi Gen Z, itu antara bingung, ada dua pilihan sebenarnya. Yang pertama lu nyamperin orangnya, ngobrol baik-baik, abis itu kelar. Tapi yang satu lagi ini Berak. karena mules Lu kan. kalau marah berak keluarin aja toksinnya. Pas nyamperin aduh boker lagi gua gitu. Pengen diviralin di medsos sebenarnya. Ya kan? Bisa di Twitter, bisa di TikTok, bisa di Instagram. Lo bisa ngeviralin masalah lo dan semua orang tahu masalah lo ya. Yang penasaran sebenarnya Kak Aziza Hanum ini lumayan ada unsur Arabnya. Jadi kalau masalah emosi Gak lumayan Arab dua-duanya. Arab dua-duanya ya. Jadi kalau masalah emosi, wah tidak membendungi itu ya. Kalau emosi itu. Emang gitu. Jangan kali. Oh, stereotyping. Statistiknya tolong dikeluarin statistiknya ya. Rasism. Rasis. Sabar. Saya punya On tape mantan lagi. orang Arab. Oh ya kan personal iya. dong. Ya berarti. makanya. Ya mantan lu mah kenceng Iya, aja mantan kali. lu. Itu ya. Mantan lu kenceng aja. Ini juga kenceng. itu loh kan sama aja. Sama aja maksudnya Iya, gitu. iya. Bapak kan calon kakak ipar saya juga kenceng, Pak. Tapi valid dong. Dia Arab semua dong. Jadi valid dong dia. Ya, valid dong. Ya udah menang gue SNCV satu untuk semua. Bangsat. Masalah ini nih dong. Tapi jadi valid benar-benar. Gue valid kan? Kita yang salah. Makasih ya. Iya, kita Ya, nggak makasih. salah ya. Oke. Ini yang pengen gue tanyakan. Lu kalau marah semuanya, lu kalau marah, lu mendingan diviralin atau lu samperin orangnya? Bengong, abis itu bengong. Ditanyain tunggu, bengong. gue gak percaya kalau lu Gen Z nyamperin orangnya, gue gak percaya. Itu Gitu pertama. ya. Pasti gak mungkin nyamperin orangnya, udah pasti lu Chat dan lain-lain. sosial media lah. Chat juga gue gak percaya sih. Kayaknya Gue hilang. ngechat, udah pasti either hilang atau nulis aja, tapi gak mention orangnya. Curhat Most nganjing-nganjingin Iya. orangnya ke temen lu gitu misalnya. Tapi Gua tau, tapi ada di sosial media. Menurut gue ada sosial Betul. media. Step one tapi pasti ghosting dulu guys. Ghosting. Iya. Ghosting. Gua butuh nenangin diri. Iya gak sih? Iya ghosting, tapi ghosting tuh bener tuh Gen Z banget tuh. Gimana yuk? Kalau Jawab, Gen jawab, ya jawab. gue kalau marah biasanya gue harus ghosting dulu, gue clarify semua apa yang di otak gue, marahnya kenapa, masalahnya kenapa, abis itu gue viralin semuanya, masalahnya apa, ibunya gue juga viralin. Ini semuanya. serius Lah nih. beneran. Iya, Kan gila, diviralin begitu, semuanya kena semua. Lu nih sekarang. Kalau gue Ayo. bukan diviralin sih, lebih tepatnya gue lebih ke close friends. Oke. Aduh, tahu nggak tuh? Close friend Instagram. Oke, Tapi ada yang Gue cerita, gue cerita ke Ah. teman-teman gue. Gue kesel banget Oke. sama ini gitu. Terus abis itu, lu ghosting nggak tuh orang? Ghosting. Kalau Jadi kalau dia masalahnya nulis ini lu- ya, kalau masalahnya nggak kelar-kelar ya gue ghosting. Gue nggak temenan lagi sama dia.
Jadi nggak ada yang kayak gue nggak mau temenan sama lo ya nggak. Lu nyusahin nggak? Sebelum itu lu nyusahin Enggak, dulu udah nggak? viralin aja enggak. Jadi nggak lu chat dulu atau ketemu enggak? Gue viralin aja udah gue Kayak kayak gitu. mama sebetulnya gitu. Jujur, banyak dramanya bun, gitu. Soalnya kalau di zaman dulu belum ada sosial media gitu ya kayak gitu. Apalagi trennya lu kalau nonton film catatan si Boy, Ya. kalau ada masalah sama orang itu berantem di parkiran gitu loh. Ditaruh Ntar Pas ketemu di parkiran nih, gitu iya, kan. abis itu boynya dikeroyok, abis itu berdarah-darah, ntar dibalas sama kendi gitu, biasanya kayak gitu. Gitu, jadi itu patokannya tuh kayak gitu. Sebenarnya itu bukan millennials, itu Gen X sih. Gen X Cuman millennials tuh kepengaruh sama abang-abangan kita yang Gen X. Iya, ya. iya. Jadi milenial diajarin Gen X untuk seperti itu kan? Seperti itu. Buat berani. Iya, dan juga diajarin sama boomer sih. Iya. Jadi kayak masih kental banget. Jadi kayak Iya. setulon satu dong gitu. Ah. Ketemuan. Iya. Jadi kesininya translate ke zaman sekarang ya. Ya. Ya harus ada lanjutan gitu loh, jangan stop gitu. Jangan loh. stop. Closure. Closure, iya. Ngomong, ketemu, ngobrol baik-baik. Iya. Jangan di ghosting. Apalagi kalau ghosting dengan alasan gak enak tuh gue paling gak kena sih. Iya. Itu lebih gak enak lagi kali. Males. Lu juga gitu Mending pada kelarin. nyamperin juga berarti. Lu kalau ada masalah nyamperin gitu. Nyamperin tapi kalau gue ngomong baik-baik bukan jadi nantang berantem. Oh, ya. udah enggak kayak gitu ya. Gua nggak Ngomong nantang baik-baik. berantem. Lebih ke ya lu gimana kemarin gitu ya. Enggak juga sih. Kok gimana dong? Ngomongnya serius tapi didudukin jadi ngobrol one-to-one Kalau gitu. ngedudukin orangnya. Ada masalah gue dudukin nih. Ada masanya orang Udah ngedudukin. kok ngedudukin aja. Iya, ada masanya orang didudukin sih kalau ada masalah ya. Terlanjut. Nih, lu dulu deh, Ayo Mas chat dulu. Chat. Kayaknya pendekatan lebih kalem gak? Lu kalem sih kayaknya gue liat-liat. Tapi- Tapi lu anak di Don Bosco, Bray. Kalem tapi gitu. Iya, DB mah ribut mulu. Jangan Priok masalah kan DW lu. ini yang kedua SMA gue kan di STM Cak. Ya, itu dia. Gimana lu kalau SM kapal, Cat. Bukan. Apa sih? Anjing lu ribut di kapal. Enggak, kalau gue karena even sampai sekarang pun gue nggak main, maksudnya nggak aktif sosial Ya media. dulu kan gak ada medsos ya. dulu. Iya dulu harus ketemu langsung sih, maksudnya kayak cuy ini kita ada masalah nih, gimana nih ceritanya gitu kan. Baik-baik Iya, gitu iya, ya. iya. Baik enggaknya to be determined pada saat seenggaknya ajak ketemu dulu kan. Ada tuh. Lu asik enggak asik nah urusan belakang. Betul. Iya kan? Iya. Betul. Either lo minta izin atau minta maaf. Ya. Yang penting lo ketemu dulu nih. Pada saat ketemunya Iya. perkembangannya gimana beda lagi. Iya. Pokoknya tapi kita ada closure kan. Ada. Betul. Kita. Makanya gue kadang-kadang kalau millennials yang gak butuh closure, gue kadang-kadang suka, aduh serius lo gitu. Suka gitunya sih. Iya. Oh ini kejadian nyata. Apa tuh? Iya kan? Apa tuh Chat? Waktu itu gue sama Gak usah detail-detail lah ya. Nggak usah Kayak disebut. sebut-sebut. Kayak lu mau gosip deh. Udah mau Kayak lu mau siapin. gosip deh. Enggak. Lu mau gosip deh. Enggak. Kita tidak terima itu. Ada momen Bodoh ya. amat gitu. Ada momen ya. Itu urusan jadi, orang. gue duduk sama teman baik gue. Cuy, Beda nih. Apa terus? Cuy, gue sekarang pacaran sama pacar lo yang dulu. Cuy, gue pacaran. Oh, ini sejarah Ini gimana? tikung pertikungan. Ini yang mana nih? Tikungan. Kok? Mantannya Ikif kawin sama Richard sekarang. Iya. Oh yang itu. Iya, Gue perjelas. Jadi belum tahu. Nggak tahu kan? Itu yang berapa kali sering diomongin. Iya kan? Iya, Akhirnya tahu. dibuka di situ. Kami ya mantan lu. Tapi lu bayangin milenial bisa Secil itu. nggak chill. chill. Enggak Lu cil. masih marahan sama sekarang. Bukan, maksudnya Masa percakapannya chill. bukannya chill tapi serius aja Serius tapi aja. dulu gitu. Pas masa itu serius tuh. Serius maksudnya? Pas lu nik Iya pasti bete lah. Masa gak bete? Iya, ya lu namanya pacar lu ditikung nggak ada yang nggak bete. Nggak asik sih. Iya. Enggak ditikung dong. Udah enggak, kalau ini bukan tikung-nikung tapi Bibitnya udahan, pasti udah ada, jadian kan? gitu. Iya. Ya nggak tahu lah ya. Itu hati masing-masing lah ya. Enggak tahu. Gue pun enggak tahu. Nggak kan gini karena dulu kita punya patokan. Dulu ada namanya patokannya Melrose Place atau Beverly Hills 90210 gitu. Jadi di semua castnya itu mereka tuh udah digilir Selalu semua. ada ya. Nah, jadi udah begini ya. Bang, tapi gue penasaran mumpung lagi dibahas. Nah. Positioning lu saat itu lu gimana, Bang? Menghadapi dua Dua bocah ini lagi. bandmate lo kayak Iya. gini. No comment. Enggak, Pak. Lu No comment. palu gadanya pasti tuh kok kayak gitu-gitu biasanya. Enggak lah, kan bukan urusan dia, maksudnya kan. Ya kan tapi abang gitu. Oh iya. Dan seben pula. Iya.
No Iya. comment. No comment. No comment. Lu udah nyebut cerita aja Chan kata gue Iya. mah. Masa gue gak tau si Fadli gimana ya, karena menurut gue kayak Kalau Fadli nggak ada komunikasi sama Richard waktu itu. iya soalnya itu ya, Gak ada karena bukan urusan gue yang jelas. Tapi Betul, kalau karena stance bukan gue dia. gimana Iya, no iya. comment. Kalian setelah itu berantem nggak berarti? Berantem nggak? Enggak kan? enggak Tetap sih. lanjut kan? Tapi Menariknya. Iki pengen tampol gue sih. Nggak, ya ada dong. Tapi gini Ada lah. lah. Ada pengen nabrakin lo itu ada. kayak ini sih, itu kayak ujungnya chemistry sih. Itu nggak bisa berlaku sama orang Orang yang beda. asal, iya, iya, iya. Tergantung kondisinya nih. Misalkan nih kalau ini bukan Richard, misalkan nih Adolfo gitu, misalkan yang lain gitu. Aduh, siapa? Adolfo. Iya, mungkin nggak gini apa namanya ujungnya gitu-gitulah. Iya. Wow. Tapi lu Ini fun lihat fact kan betapa Iya, millennials itu sama fase acceptance itu walaupun berproses tapi hatinya tuh besar sekali gitu untuk puji untuk Itu bisa yang ngejalanin dialami sama lo ketika lo kesel. Lo acceptance-nya besar gitu Oh, kalau enggak. masalah. Ini dia nih apa yang gue Iya, tahu iya, nih. ini kayaknya harus dibenerin. Nggak usah ngomong kayak gitu. Datanya mana? Datanya nggak ada. Coba ngomong. Enteng banget. Oh enggak. Tapi kita punya patokan. Ah. Yang ini tuh kalau gini ke sini. Tapi kalau masalah kecil atau besar, Urusan Ya mereka. Urusan mereka. itu masing-masing. Iya. Beda-beda. Kita lebih yang kayak udah santai aja. Santai. Saya sisanya karena menurut gua kalau gini, kalau mungkin Chill. Gen Z nggak punya patokan gitu. Kalau Iya. solusinya kayak ya udah emang harus diselesain Iya, gitu iya. kan. Iya benar. Tapi Gitu. gue gak bisa overgeneralize Gen Z gimana ya, karena kan gue pernah ngeliat dari balkon gue gitu, gue liat dari bawah tuh, di bawah ada anak SMA gitu yang harusnya Gen Z dong, ya gak sih? Iya. Pukul-pukulan. Pukul-pukulan cuy. Nah, Iya, menarik bisa nih. aja. Oh, ya Kita ada standar juga personanya sebenarnya. ya. Kita ada standar Iya, juga. iya, Tapi iya. dengerin dari dia dulu. Iya dong, Dia kalau iya marah dong, gimana nih? Gue kepo soalnya. Dan Lo kalau Tunggu, marah, kita yang dulu ya. Maksudnya ini nggak secara nggak kayak iya, cuman Iya. maksudnya kayak umumnya kan kayak gua rasa kenapa kita gitu karena kita punya patokannya. Oh, kalau masalah tuh Iya, saya iya. gini loh. Iya, iya, iya. Kalau Gen Z, oh ya nggak usah dilanjutin nggak apa-apa harus nggak gitu apa. kan. Beda-beda. Iya, iya. Lanjut. Lu kalau kesel sama orang lu pukulin langsung apa enggak gitu aja dah. Lu bunuh langsung enggak? Dan dengan contoh kasus. Gue bukan rasis apa gimana ya. Sumpah orang Arab itu kalau marah serem banget. Lagi-lagi. Lu baru dimulai dengan gue bukan rasa gimana tapi omongan lu rasis. Lah, dan makanya gue iniin lagi. Gue Lu pernah nanya orang Lampung nggak? Oh iya, benar juga. Calon suami gue orang Lampung. Orang Lampung. gitu. Siapapun yang deket-deket Orang lu Lampung berarti juga galak kan ya? Iya, Sumatera kan kencang juga. kencang Betul, juga sih. betul. Ininya ya. Baratnya. Lehernya. Banyak Tapi Madura. kalau ngomongin soal ras menurut gue rada gak nyambung karena personal orang itu Iya. di-define Bener. dari lingkungan Betul, dia betul, betul. dibesarkan. Iya, iya. Lu gimana? Kebetulan aja. Lu gimana? Kebetulan aja tiga-tiganya ada yang Arab di sini sama gitu semua. Nah, Iya sih. Iya makanya. Gue tanya, lu gimana? Iya, lu gimana? Lu sama? Enggak dong. Ya gimana? Oke. Lo nih tolong jangan salah ditanggapi ya. Iya. Gue tidak membuat pembenaran tapi prinsip hidup gue selama gue hidup gue nggak pernah mau tidur bawa masalah. That's it. Bagus. Ketika lu memejamkan mata lu nggak mau ada yang lu pikirin. Gak mau. Gue maunya bangun tidur hari gue udah baru lagi gue siap menghadapi masalah yang lain. Masalah baru. Menarik Iya. nih. Gue Oke. nggak mau basi sama masalah hari itu. Kalau gue enek banget, gue kesel banget. Oh, Biasanya gue tidur, bangun tidur hilang. makanya lu Tidur tuh obat gue banget. banyak begadang soalnya ada masalah mulu sama Ikim. Gak juga, gak juga. Jadi itu nah. Ngompor aja. Jadi nggak jadi nikah. Provokator. Kacau banget nih emang dede. Berarti gitu ya, lu pas tidur udah nggak ada masalah. Lu itu dasar Itu basicnya. dasar. Itu basic ya. Lalu Itu Nah, basic. lu Lanjutan. ada masalah. iya iya. Lu ada masalah. Tipe lu yang kayak gimana? Gue nggak bisa nyimpen masalah terlalu lama. Oke. Gue punya kebiasaan untuk konfrontasi kalau gue. Ketika ada sesuatu, gue denger nih, si Anum kayak tai, kesel banget gue nanti gue Sensor samperin. ya tadi. Terus Gue samperin kenapa emang gue kayak tai dulu masalah apa sama gue. Oh, langsung iya. Gue lebih prefer diajak ngomong gitu daripada lo ngomongin gue di belakang, mending kita kelarin di Konotasinya nggak ribut tapi ya nggak apa lo gitu enggak ya. Oh, itu beda kasus. Itu beda kasus. Beda kasus. Menarik. Tapi kalau kayak gitu, gue prefer untuk selalu menyelesaikan. Tapi kalau di hubungan kadang beda. Iya, Kadang kalau dia lagi bangke banget, gue biasanya mundur dulu ngilang karena kan dia orangnya kan kayak terus ini gimana kayak maksudnya Iya. juga somehow mungkin ke situ ingin menyelesaikan. Iya. Gue kok terlalu dipush gitu gue kayak gue tidur dulu deh. Jadi gue Ah, ngilang dulu ngilang gitu. dulu. Tapi ngilangnya itu untuk menetralkan dulu isi kepala gue karena Nah, lo kalau ada ghosting di situ ya? iya nggak ghosting anjir tapi gue izin gue kayak ngomong boleh nggak bentar jeda gue butuh
Oke. sendiri untuk nge-clearin Iya. otak gue Tapi karena dia kalau ngomong gitu sini ya, jahat. kita rehat sejenak. Kita rasa Abis ini jeda, kita lanjut jeda. lagi gitu. Iya, jadi gue akan minta ngomong ke dia kayak times up dulu gitu. Iya. Atau dia yang kayak gitu kadang. Tunggu, tapi ini kan itu kalau ke gua kan. Iya, ini kan hubungan, Iya. hubungan ya, itu Kalau pasti beda-beda. Nah, kalau keluar nih yang Kalau mau keluar, gue pasti nge-confront bang. gimana? Tambahan lagi, nah dari dulu itu istilah gue zaman dari SD SMP sih SD SMP Seluruh itu hidup lu dong. Seluruh hidup lu berarti. sih sebenarnya. gue tuh disebutnya panglima perang. Oh anjir. Jadi walaupun masalahnya bukan Sorry, base campnya di mana dulu? Daerah mana? boncang. Boncang. Oh ini Jadi basis kadang tuh walaupun bukan masalahnya masalah gue, tapi gue demennya emang berantem gitu. Emang panasan aja darahnya. Tapi Gue relate dengan itu, tapi sebenarnya itu hal yang tidak kurang baik ya Num ya. Iya, itu nggak boleh dicontoh. Iya, ini kan personal sebenarnya. Karena tadi basicnya udah bagus, tidur beres, itu Beres. bagus. Lanjut. Itu Iya. sih bang. Jadi Untuk si saya nggak usah didengerin ya, mungkin itu kan pribadi, mungkin Iya, cara betul. nanggulangi masalah orang kan beda-beda. betul. Nah sedangkan gue menghadapi orang-orang yang kaget menghadapi orang yang kayak gue. Banyak yang kayak gitu. Karena mereka prefer untuk kayak kalau ada masalah, sosok nggak apa-apa di depan tapi di belakang Oh, mulutnya stay cuy ya, berarti brengsek. setelan cuek ya. Setelan cuek. Dan ya. akhirnya ternyata ini ya teorinya ketika lo konfront, sebagian besar yang dikonfront tuh nggak siap. Jadi Bener. akhirnya mereka back down. Mereka backdown ya. Aduh Itu nanti tuh. dulu deh kebanyakan gitu maksudnya ya. Atau jadi kayak kicep, nggak Kicep. berani. Oh. Gitu. Misalkan ini sering terjadi kayak misalkan ada orang yang godain Hanum atau sekitar Hanum segala macam. Iya, iya, Literally iya, di- iya. konfront di depan mukanya. Iya, iya, Dan iya. ketika digituin, dia kaget, dia jadi kayak enggak, jadi kayak gitu. Jadi Jadi Gen Z apa milenial tuh? milenial sih. Milenial Iya, tuh. Kan nggak berani juga kalau Gen Z. Iya. Tapi kadang Ikif tuh suka nggak siap ketika menghadapi gue yang settingan siap berantem at any time karena gue ngerasa Setelah lu pacaran sekian lama masih nggak siap juga gitu? Bukan nggak siap. Kadang-kadang Hanum tuh even yang udah lewat, udah jauh segala macam nih, tetap aku mau diberantemin Itu dulu. wanita, itu emang wanita itu. Nih jadi ada satu cerita case terpaling fresh banget baru mungkin berapa minggu lalu. Ada orang di Blok M. Kita lagi makan di Blok M. Ada orang naik motor. Dari jauh orang itu emang ngeliatin Hanum. Udah lagi mau ngantri dibayar, dia masih kepalanya ngeliatin tatapan nafsu gitu bang, gue berasa ditelanjangin. Lu tahu kan orang kayak ngeliatin yang muke-muke. jadi Hanum gitu? Parah. Ini jauh ya by the way. Jauh tapi dia gitu. Terus diteriakin sama Hanum. Lihat apaan lo? Keren. Beneran lihat apa lu? Jadi kan dia bingung kan, kayak ngomong sama gua atau apa gitu kan. Terus Hanum nanya beberapa kali kayak gitu. Terus enggak dia kayak gitu kan. Kayak begini. Orang tuh udah mau jalan nih segala macam. Ditongkrongin sama Hanum, tetep aja digituin terus gitu. sampai jauh. Maksud gua kayak udah sekali udah cukup tuh, udah bagus tuh. Gak usah beneran sampai mulu tampol orangnya juga gitu, udah selesai Mau gitu. ditampol Udah orang. cukup gitu. Tapi gue settingan default kayak gitu ngerasa karena gue gue nggak nyaman diliatin kayak gitu. Maksudnya Ya, oke, itu benar, itu orang-orang kenal sama gue di jalanan atau misalnya kayak say hi or apa, gue open banget gitu. Tapi dia ngelihatnya tatapan yang sangat menelanjangi, Iya, iya. brengsek banget. Jadi gue nggak ngelepasin matanya dia, tiap dia nengok gue kayak Ditongrongin. masih gue liatin. Tuh lihat Tongkrongin gayanya terus. tuh, gue lihat gayanya. Udah perang banget. Apa yang lo anjing? Apaan lo? Udah perang banget. Ikif lah di parkir mobil kan, ya udah. Udah lewat Enggak. Terus dia masih nengok kan, gue kayak apa lu? Kayak gue nungguin literally dia mau nyamperin gue udah siap banget berantem. Iya, iya. Wah. Lo tau dari mana intentionnya jelek? Siapa tahu? Kelihatan sih, kelihatan. Gak tau, Kelihatan. gak tau. Mungkin gak kayak itu Hanum bukan sih? Siapa tahu gitu? Ya, Mungkin gak? Itu Hanum yang di SCTV bukan sih? Asal lo tahu Libra itu tuh jaji banget. Itu dia. Iya nggak bang? Iya. lu nggak bisa ngumpet lu. Iya benar. Kita kan jaji bang orangnya. Bisa. Jijik. Udah iya, pasti lah itu sih. Iya kan kayak lo langsung bisa profiling orang like two Any second ya. Insting dan itunya iya. Tahu. Iya. Tapi gua ada tapinya nanti selalu Oh iya ngomong boleh gitu, boleh. ada tapinya. Jadi Tingkat akurasinya maksud gue itu ya dia. akurasi apapun itu lo ngeliatin orang staring itu nggak sopan. Betul. Ya, itu. Di luar itu. Dan itu kayak ini sih Cat. Sebenarnya apa namanya? Clear lah sebenarnya Iya. kayak Oh gitu. berarti cukup clear ya Pak? Iya, cuman pilihan kita Iya. ngelakuin selanjutnya nah itu udah Oke. pilihan kita. Benar-benar dan gue nggak pernah. Jadi lo convince kalau dia intensinya jelek gitu kayak. Ya whatever it is, staring is not a good thing. Iya, Gitu. di luar ya. Udah kelihatan sih karena Dan berkali-kali. nggak kenal orangnya, iya benar. Sampai udah naik motor mau bayar ini masih kayak Iya, nggak kenal kan lo orangnya? nggak tahu. Iya. Sampai gue tanya ngapain? Mik. Oh iya maaf. Sorry nih Bu, sorry banget. No, sorry banget. Sorry banget, mic-nya tolong. Tapi emang begitu dan gue ngerasa gue melakukan hal yang benar dan Yeah. kayak beberapa kali gue jalan sama temen gue ya kebetulan kan
emang pas yang lagi jalan sama gue, temen gue bentuk ya perempuan bebas ya mau pakai baju apa aja, bentuknya kayak apa aja, pakai baju sopan aja juga masih dapat catcalling dan Ya. perlakuan gak senonoh gitu. Di catcalling depan mata, Betul. abang-abang bongkaran panggung sensi. Iya betul. Gue udah jalan kayak separuh jalan mau ke warkop abis siaran pagi tuh pagi-pagi. Masih diliatin lu. Gue putar balik. Anjir. Gue tinggalin temen gue, duh gak usah. Temen gue tuh kayak selalu panik gitu, kayak semua orang kayak selalu panik ketika gue melakukan itu. Kenapa gue ngelakuin hal yang benar? Gue samperin. Lo manggilin siapa, lo ngatain apaan barusan? Mata lo ke pantat temen gue barusan, lo ngapain? Serius. Dia ngomong, dia manggil. Hah, enggak ini enggak sih. Padahal dia Responnya sweet selalu kaget gitu. kan kalau digituin kan. Iya, karena menurut gue itu tuh kayak apa ya, tamparan mental untuk orang-orang kurang ajar di jalanan, dan gue ngerasa gue punya hak untuk melakukan itu gitu. Dan gue nggak pernah kehabisan tenaga untuk melakukan itu, secapek apapun gue. Malah kalau gue lagi makin capek, enak gue ada saran apa Enak loh, iya benar. Iya, Oh, gitu sih. Gitu dia ya. Oke. Sorry, Kanum. Gue ngatain Ikif ya. Gue nafsu sama Ikif. Ketika gue intensi mau gue makan Ikif. Nafsu ya, intensi gue ngatain Ikif ya. Terus kalau ini sebenarnya Tapi Bang Adi tadi mau nambahin apa? Oh iya, Oh, ini bilang oke. Tapinya apa? Ada tapinya kalau buat gua. Apa? Jadi gue sekarang pelabelan segala macam itu buat gua bukan suatu hal yang always positif, ya kan? Karena kita tuh bisa jadi lebih baik always. Ya. Lebih baiknya standarnya apa? Lagi-lagi kan lu ngomongin tentang standar apa segala macam kan? Nah, jadi kayak ujungnya ini tuh dilakuin good for siapa gitu. Jangan tadi konfront. Ini good buat siapa sebenarnya? Buat kita? Apa buat orang lain? buat dia ya, Kayak udah. gitu-gitu kan. Jadi gue nggak bisa pungkiri, iya itu ada kayak judge, tapi gue berusaha banget untuk gue tahu, karena kalau judge ya kayak begitu itu not good for me. Ya. I could be wiser, I could be better, dan ujungnya tuh yang goals paling akhir tuh saat ada seperti yang kayak gitu kita lebih wise kan gitu kan. Tapi itu gue bukan ngomong hal yang mudah kan, tapi punya goalsnya ke situ. Dan makanya tadi kalau lebih ke pelabelan tadi ya gitu ya. Nah, gue sih sangat menghindari itu gitu loh. Walaupun kita belum bisa, tapi gue pengen berubah, gue bisa jadi lebih baik menurut yang gue lebih baik gimana. Karena lu pada ini nggak lu, gue dari kemarin gue endorse dia baca bukunya Dale Carnegie, pernah baca? Yang how to influence people dan segala macem gitu. Tau nggak? Ntar munculin Dale Carnegie. Insert. How to apa? How to Influence influence people and apa ya? Make friends atau apalah gitu ya, ujungnya panjang gitu ya. Itu bagus banget tuh, buku dari tahun 1930-an kalau nggak salah. Oh. Itu masih relate sama orang-orang zaman sekarang, masih baca buku itu. Bahkan Charles Manson tuh baca buku itu. Charles Manson, apa tahu kan Charles Manson? Serial killer ya. Tapi maksudnya itu bukan, itu omong lebaynya doang. Dia bisa menginfluence orang. Dengan cara apa? Ya kurang lebih. Dan itu ada yang sejalan bahwa ya memang mau gimana pun orang akan lebih mudah sebenarnya, tapi lebih sulit ya. Lebih mudah dalam realnya, tapi lebih sulit kita lakuin saat orang diiyain gitu. Itu lebih gila sih. Itu tingkat kedewasaan yang lebih tinggi gitu. Gimana ini ya, ego ya, ngalahin ego gitu nggak sih Iya, Bang? karena dengan ego yang menang juga sebenarnya kita nggak menang, kita kalah kan sebenarnya. Itu that's the truth, tapi ya lagi-lagi pilihan orang dan proses sih. Lu kalau Hanum selaku orang yang marahin orang pakai headphone, Gue nggak marahin. lu marahin orang kalau menurut dia kupingnya di sini, nggak bisa dong. Menurut dia kupingnya di sini gimana? Tapi gini. Tadi kan gitu, yang Iya. real nyata. Iya. Kita masih bisa ngelakuin kayak gitu nyata. Nah, sekarang masalahnya orang digital nah lu itu pernah orang ngeviralin komentar orang nggak? ya kayak gitu-gitu. Itu gimana ngadepinnya coba? Lu pernah ngeviralin Dan orang itu nggak? sering terjadi kan? Sering. Yang nge-DM, Itu- DM segala macam. Lu kan nggak bisa dapat istilahnya, nggak bisa kita konfront langsung dapat kepuasan instan dalam kutip ya. Iya. Kan nggak bisa. Nggak bisa. Gimana ngadepin yang kayak gitu? Apa dicuekin? Apa tetap diinin kayak dari Kadang- Kobusier tangkep? Kadang pengen ngeladenin Natua tuh Bang, tapi dia yang kayak nahan-nahan gitu, kayak ngapain gitu. Kayak sebetulnya somehow kadang gue pengen punya sedikit willing untuk ngendap emosi. Sebetulnya gue setuju poin lo tadi Bang, karena selama ini konfrontasi yang gue lakukan itu lebih ke, kalau gue pembenarannya adalah gue nggak mau masalah berlarut-larut gitu. Oke. Gue nggak mau terlalu banyak noise di belakang gue. Lo noise-nya di depan gue aja, kita omongin gitu. Gue bisa ngomong dari yang pelan dulu Sampai kencang sampai banget. yang kencang gitu. Tapi bisa balik lagi tuh biasanya tuh. Nah, pertemanan, alhamdulillahnya pertemanan gue itu
gue bisa kayak anjing-anjingan separah mungkin habis itu lovey-dovey peluk-peluk lagi, sayang-sayang lagi gitu. Tapi Lucu banget. Ya itu menurut gue pertemanan yang dewasa, Ya, karena betul. the ugly truth itu adalah hal yang harus selalu lo omongin dan nerimanya itu kan susah Ya. gitu. Jadi gue lebih prefer lo diomongin yang nggak enak sekalipun tanpa gue harus dengar dari orang lain gitu. Jadi ketika hal kayak gitu terjadi, kadang tuh gue pengen ngambil sedikit aja gimana cara dia, sarana dia mengendapkan emosi. Tapi kadang dia suka ngomong sama gue kayak gue pengen bisa keluar ya kayak lu Tapi justru. gue ini deh, sebenarnya mungkin ya lagi-lagi ya twist bahasa segala macam ya. Karena mengendapkan emosi mungkin bukan jadi kurang wise juga ya. Karena ada sesuatu yang diendapkan yang harus Tahan. dikeluarkan. Iya, Tapi iya. mengkontrol itu gitu loh. Ngontrol. Iya, we're in control. Jadi Iya, kita dia tuh megang kontrol nih. ya, harus. Ini pilihan gua untuk gua nggak mudah ya. Gua bukan sotoy ini, nggak mudah. Tapi goalsnya ke situ lah. Benar. Jadi gua diem ini menang gua. Iya. Gua milih untuk diem. Tapi kalau kita ngomongnya ngendapin emosi, aduh gua ngendapin nih, tertekan nih gua. Suatu saat gua akan meledak kan. Iya. Tapi gue So kadang-kadang Belajar juga. Tapi gue bingung tujuannya, misalkan ada konfrontasi orang diviralin tuh tujuannya apa sih? Gue nggak tahu. Ada stratanya, ada strata sosialnya. Iya, Ya, maksudnya- ada strata sosialnya. Lo kalau mau ngeviralin orang, bukan kayak lo berantem sama temen lo gitu. Jadi Ngeviralin tuh berarti harus dampak dan juga sebab akibat yang besar. contohnya? Kayak misalkan lo diselingkuhin, justice. yes, lo diselingkuhin sama siapa gitu misalkan ya, atau enggak lo ditipu sama brand apa misalkan kayak gitu-gitu. Jadi yang scale-nya tuh besar banget, yang publik banget gitu. Tapi gue pernah lihat ini masalah personal suami istri ditaruh Di share, bisa juga. Iya. Itu gue gak ngerti tujuannya sih. Ada juga yang kayak diviralin baru ketemu bapaknya setelah berapa tahun gitu, habis itu marah-marah pas ketemu, ada juga gitu-gitu, rame. Berarti ini maksudnya contohnya misalkan lo nggak boleh manggung mainin lagu orang gitu ya? Itu bisa, atau enggak kena bayar. LMKN. Iya, LMK. Jadi mengenai viralitas nih, gue baca lagi, gue mengutip artikel dari detik.com. Katanya Gelap. Lu gelap. pokoknya nanti ada ya di sini. Pokoknya ada aja detik.com ya. Ngutip detik.com. Awas, saya kalau nggak ada Media deh. nasional lagi detik.com. detik.com. Ya, Sampai ntar situ ada aja kita lanjut nanti di akhirnya ya. Biar ini loh apa thumbnail ya enggak? Iya. Biar thumbnail. Lo keren. Viralitas, ya kan? Ini yang perlu disinggung adalah lo bingung ya, kenapa orang-orang ini masalahnya mungkin bukan sepele sih ibaratnya, masalahnya ya masalah kecil gitu personal, tapi kok harus diumbarin ke sosmed gitu maksud lo ya? Betul, itu gue bingung maksud dan tujuannya apa, karena kalau buat gue pribadi gue nggak ngeliat itu jadi penyelesaian masalahnya sih, kalau gue sih gitu. Iya. Yang seperti gue bilang sih, sebenarnya kalau di sosmed itu sebenarnya lo ingin mendapatkan simpati masyarakat. Validasi. Valid nggak, diri bener aja. nggak? Oke. Setuju. Mungkin gue nggak tahu, gue ngeliatnya mungkin teman-teman terdekat lo nggak ada yang simpati sama masalah lo, mungkin dia nyari simpati dari orang-orang luar, dibesarin beritanya, mungkin dari situ dapat simpati dari orang-orang yang bikin dia tenang akhirnya. Mungkin ada yang kayak gitu juga, ada juga mungkin yang ditipu brand. Biasanya kalau scale besar tuh brand biasanya viral. Iya, lo pernah viralin orang atau pernah diviralin nggak? Diviralin Dengan yang nggak yang untuk gitu, tapi- sebagai orang yang ada di layar, kita tuh ada dong. tempatnya salah. Iya ada dong. Nggak, lo viral lucu. Gue pernah Bukan. gue pernah diviralin Lucu. atas kesalahan yang Kesalahan bukan teknis, gue yang bukan dia lakukan. lakuin. Tapi lo dituduh Tapi jadi gue yang jelek. kesannya lo yang salah. Betul. Oke. Dan itu serius banget, Iya. parah. Sampai media gue bikin permohonan maaf publicly. Padahal udah jelas bukan dari kamu ya. Itu Bukan gue. ininya gimana? Tapi karena gue yang di layar jadi gue yang disalahin. itu ininya penyelesaian masalahnya akhirnya Pakai Mediasi. hukum apa segala macam Iya, gitu-gitu oke. loh. Oh, jadi kayak tetap ujung-ujungnya di belakang layar kan? di belakang layar. Bukan di sosial Tapi media. yang gue sebel pada saat itu permohonan maafnya itu seakan-akan gue part of the mistakes. Iya. Padahal completely enggak. Itu salah oknum lain yang karena enggak untungnya gue yang on cam jadi terkesannya itu kesalahan gue gitu. Intinya gitulah pokoknya. Jadi Iya. Ini klarifikasi pertama kamu berarti ya? ini klarifikasi pertama gue. Boleh klarifikasi? Masukin ini jadi tamu. Makanya ini gue hold tadi artikel dari detik.com biar dia klarifikasi dulu. Masih panjang ini acaranya, tenang aja. Iya, tapi ternyata ya memang
untuk penyelesaian masalah yang levelnya udah company besar itu emang completely different dari bagaimana kita nge-handle masalah sih. Pasti butuh masa yang gede pastinya untuk mendapat trust mungkin. Makanya Bener, lo ke sosmed dan lain-lain ya. Itu pertama kali gue stres Oh iya, banget. seriusan lo? Sampai semingguan ngomong. Yang banyak nge-DM lo gitu. Bener, Komen-komen. dan jadi foto yang terakhir gue upload di Instagram itu tuh foto gue sama nyokap gue. Lu bayangin Anjir, gue demi dihujat di komen yang isinya ada foto nyokap Anjir. guanya. Itu jahat banget, gue gak akan pernah melupakan hari itu. Iya, iya. Dan untuk orang-orang yang kemakan sama isu hari itu, gue doain hidup lu bye-bye aja deh. Amin ya Allah. Jahat-jahat banget jempol. Itu kurangnya soalnya kalau lo ngeviralin sebuah masalah, analoginya banyak, Anabelnya banyak dari orang-orang kan Bener. sebenarnya Itu nggak tahu ngeviralin. yang bener mana. Yang ngeviralin awal adalah si pihak lainnya nih. Pihak lain, Oke. Iya. orang yang nonton yang nggak tahu apa-apa, Iya. gitu. Akhirnya selesainya by waktu. Di meja hukum kan. Waktu akhirnya gue nggak muncul dulu ke sosmed untuk beberapa saat. Gue nggak nyenggol isu itu sama sekali. Tapi yang penting waktu itu melibatkan pejabat soalnya. Jadi gue ngontak si pejabat yang ada di dalam pusaran isu Iya. itu. Mereka statementnya kayak, Nung kita tahu kok ini bukan Hanung yang salah gitu. Oh, gitu ya, Tenang jadi aja. tenang Jadi aja. gue yang penting mereka paham, merekanya udah safe, mereka tahu is not even ada kesalahan guenya sedikit pun di situ gitu. Ya udah sisanya netizen masih banyak sisaannya sampai berapa lama kemudian iya? gitu. Iya, heeh. Cuman udah setelah itu bahkan oknumnya yang melakukan kesalahan itu sampai saat ini masih bekerja sekantor sama gue. Dan Not even say sorry. Ya susah karena jadi mukanya ya. Betul. Ya gini lah netizen kayak gitu semakin ya selama angka pengangguran makin banyak sih pasti akan makin banyak sih ya. Karena kita mau mendidik maksudnya nih ya. Makin banyak yang nggak punya kerjaan, jadi iya. Hal simple jempolnya mau knowledge bisa kerja. lo pelajari di Stereo Coach sebenarnya. Kita nggak ketawa-ketawa doang kok, kita ngasih ilmu. Gini ya, Stereo People. Kita Ih, sombong kedatangan banget, Sotoy lu. sombong banget. jadi sotoy. Iya. Apakah sekarang di era sekarang menurut lo ngeviralin sebuah masalah menjadi hal yang baik atau justru harus lo pilah-pilah sebagai millennials? Keren deh. Bagus, pinter loh. Ya enggak? Jadi gini. Udah. Dijawab dulu dong. Jadi sotoy. Dijawab lu mau jawab sendiri. Oh enggak dong, kalian dulu dong. Karena kalau menurut gue itu kan manusia ya. Gue kan punya emosi. Oh, lo manusia. Oh, Gitu, kirain dia. boneka salju. Robot Bang Ai gue pikir. Enggak, kalian dulu lah. Gimana? Apa memvirali? Ya, Iya. Sekarang nih punya masalah, should be diviralin atau lo omongin baik-baik? dari pengalaman Karena deh semuanya kayak kayaknya. gitu ya sekarang. Dari pengalaman lu gimana menurut lo? Iya, mau kecil mau gede masalahnya tetap Karena gue viral. ngeliatnya sosial media itu tuh kayak pisau sih. Lu salah makainya tuh efeknya, karena gue pernah jadi korbannya. Ya. Lu salah make bisa ngancurinnya gila-gilaan gitu. Iya, benar. Psychologically, mentally, lo secara nama pun, apalagi lo mungkin orang yang dikenal sama orang lain gitu, itu sinting sih. Parah. Jadi gue lumayan cukup hati-hati. Nah, mungkin teman-teman ngelihat jurnalis-jurnalis di luar sana itu ngupload tentang kesehariannya mereka, kerjain ini, portofolio ini. Nah, gue tuh lebih nyampah kalau di sosmed gue. Sosmed tuh akhirnya jadi kayak pelarian gue untuk kayak Iya. yang kocak-kocak aja, ngapain yang heavy-heavy gitu. Ya, hobi gue musik, kerja sesekali lah, atau misalnya kayak gue diundang jadi narsum. Makanya lo waktu itu interview Jen Slaven juga. Sabar, santai. Sabar. Loncat lagi. Dia udah ini deh. Atau kayak bola gitu, Iya. emang sesuatu yang gue passionate about, yang fun gitu. Jadi gue gak mau terlalu ribet sama sosmed, dan tambahannya lagi mungkin untungnya karena gue kerja di media, Jadi tanpa tahu lah ya. bikin sesuatu yang viral-viral, gue bisa nge-upin informasi dari Yang viral. enggak, gue bisa nge-upin informasi dari media gue. Oh iya benar. Cakupannya nasional gitu, kayak orang yang gak main sosmed pun bisa lihat gitu. Jadi menurut gue ngeviralin masalah itu not a thing. Not a sih. thing ya. Walaupun mungkin tambahannya gini kali ya, ngeviralin masalah gitu ya, tergantung kapasitasnya orang. Misalkan emang dia nggak punya, orang ini nggak punya apa namanya followers yang banyak atau apa lo pengaruh segede- ya. lo nggak segede punya apa ya, lo iya, berpengaruh nggak punya apa gitu ya. pengaruh Ya, ya, nggak ada benar. manfaatnya ya buat apa juga lu bikin sukses diri sendiri. Tapi gue setuju juga misalkan orang ini punya pengaruh yang besar gitu. Misalkan contoh yang Deddy Corbuzier dulu sempet nyariin satu orang yang ini kan.
Satu orang yang akhirnya masuk ke dia akhirnya minta maaf segala macam. Buat gua ya valid buat dia dong. Iya benar. Karena ada manfaatnya juga dia ngelakuin itu gitu, yang orang lain nggak bisa ngelakuin. Dan dia punya source-nya. Iya. Dia punya kemampuan, punya capability, punya uangnya. Iya. Dan dia jadi contoh itu Menarik, bagus juga. Menarik. Bagus Iya. juga, jadi banyak orang yang akhirnya jadi takut lagi kan. Tapi valid buat dia. Tapi buat gua mungkin gak valid gitu loh. Buat apa manfaatnya gua ngelakuin itu? Makanya kalau buat gua ngerasanya lebih dari manfaat apa sih yang bisa lu kasih dengan lakuin itu gitu. Benar-benar, gue setuju. Kadang gue juga suka dimintain tolong sama temen-temen gue yang kayak kemarin nyokapnya temen gue ditabrak truk molen salah satu perusahaan, kakinya putus dan gak ada pertanggungjawaban. Temen gue sampai nge-DM kayak lu bantuin dong up di sosmed gitu. Gue up di sosmed dan gue memanfaatkan jalur gue sebagai jurnalis. Gue naikin beritanya, gue mediasi, bukan mediasi, gue pertemukan yang katanya pihak sama yang gak bertanggung jawab itu, dan sekarang lagi berjalan proses hukum. Iya balik lagi Itu harus impactful. Ya balik lagi yang lo bilang itu kan, itu pisau kan alat doang. Bener. Either lo mau pakai buat motong makanan atau buat bunuh orang bisa aja. Bisa, juga. betul. luar biasa nih. Gue mendapat banyak hikmah nih hari ini nih. Mas Ikif mau ngomong? Mas Ikif viral? gimana nih kayak batuk? Iya aja nih. Iya. Jadi saatnya Ahmad Dhani, nih-nya apa? Ini atau itu? Ini atau itu? 3 pertanyaan seperti biasa, ini atau itu kawan-kawan ya. Oke. 3 pertanyaan tentang lo kalau ada masalah viralin atau lo samperin. Nyamperin orang tapi awkward dan malu, atau lo mending ngeviralin masalah tapi semua orang ngedukung lo. Oke. Nyamperin orang, awkward malu nih. Iya, Awkward gitu ya. Atau lo ngeviralin masalah tapi semua orang pada ngedukung lo. Oke. Oke, 1, 2, 3. Awkward. Viralin aja. Seriusan lu? Awkward. Oh, lo viralin aja? Karena kan jaminan setuju kan? Disukain orang. Lucu-lucuan aja udah. Iya benar. Oh, viral lucu ya? Oke. Oh, oke. Nggak mau ribet sih. Oke. Nyamperin orang tapi masalah nggak kelar, atau lu malah ngeviralin gede-gedean tapi masalahnya langsung kelar satu hari itu juga. Oke. 1, 2, 3. Viral tetap ya. Tetap cari endingnya, ya. Tetap cari damainya sebenarnya ya. Tetap cari itu generasi closure. Kalau kita generasi cuek, bro. Terakhir ya, nyamperin tapi kicep gitu ya. Kicep nih di tai lo gitu-gitu ya. Atau lo diviralin orang tapi lo kalah di publik. Ya kicep lah. Oke? 1, 2, 3. Kicep aja. Kenapa kicep? Biar Kalau akhirnya belajar. viral kalah di publik lebih parah lagi berarti. Parah banget berarti. Lah, itu kan kayak mampus lo. Endingnya gitu. Endingnya nggak gitu lah. Gila. Langsung kayak gitu.